Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang insyaallah selalu dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mewasiatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa menambah ketakwaan kita di hadapan Allah taala, sehingga insya Allah dengan takwa kita di dunia ini kita menjadi orang yang paling bahagia, kita menjadi orang yang paling mulia. Karena memang Allah mengatakan inna akramakum indallah atqakum. Karena sesungguhnya kata Allah, orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Maka jadilah kita orang yang bertakwa ketika di dunia ini, sehingga kita menjadi mulia, menjadi bahagia ketika kita hidup di dunia. Dan juga nanti kita menjadi orang yang mendapatkan derajat yang tinggi di kehidupan kita yang kedua. Karena pada hakikatnya jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita dulunya mati, kemudian hidup, kemudian akan dimatikan lagi. Setelah itu kita akan dihidupkan kembali. Dan setelah dihidupkan kembali, inilah orang-orang yang bertakwa ketika hidup yang pertama. Dia akan senantiasa bahagia, senang, disebut dengan ahlus sa'adah, orang-orang yang bahagia. Tapi orang yang ketika di kehidupan pertama dia lupa mempersiapkan untuk kehidupan yang keduanya, maka dia akan sengsara selamanya. Itulah yang disebut dengan syaqiyun, orang-orang yang sengsara. Maka mudah-mudahan kita semua jemaah yang dirahmati Allah yang hadir di masjid ini pada hari ini, semua termasuk orang-orang yang menjadi ahlus sa'adah, orang yang berbahagia nanti di kehidupan yang kedua. Jamaah yang insyaallah selalu dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah. Saat ini kita sudah berada di awal bulan Zulhijjah, yang mana kalau kita lihat di dalam surat Taubah ayat 36 Allah mengatakan, Inna iddatash syuhur 'indallah isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah taala ada 12 bulan. Dan kemudian Allah mengatakan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Arba'atun hurum.
sejak diciptakan oleh Allah Ta'ala langit dan bumi ini, sudah ditentukan ada 12 bulan itu. Jadi bukan ya waktu tertentu adanya 12 bulan itu, tidak, tetapi sejak diciptakan langit dan bumi sudah ditentukan oleh Allah 12 bulan. Dan di antaranya ada 4 bulan yang mulia. Yang 4 bulan mulia itu nanti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Apa saja 4 bulan mulia itu? Maka kita temukan di dalam hadis, misalnya Rasulullah mengatakan as-sanah isna asyara syahra, 1 tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dan di antara 12 bulan itu, kata Rasulullah lagi, ada 12 bulan yang mulia. Thalathun au thalathatun mutawaliyatun. 3 bulannya berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram, wa Rajab Mudhar, wa huwa ma baina Jumada wa Sya'ban. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ menyebutkan 12 bulan yang ada di sisi Allah Ta'ala. Di antaranya ada 4 bulan yang mulia. Dan 4 bulan yang mulia disebutkan yang pertama oleh Rasulullah adalah Dzulqa'dah, atau ada sebagian ulama menyebutkan Dzulqi'dah. Dan kemudian Dzulhijjah yang kita hari ini berada di dalamnya. Dan kemudian Muharram, insyaallah bulan yang akan datang. Dan 1 terpisah, yaitu Rajab. Rajab Mudhar, kata Rasulullah. Wa huwa ma baina Jumada wa Sya'ban, yaitu yang ada di antara bulan Jumadil Akhir dan juga Sya'ban. Jadi di dalam hitungan bulan Hijriah itu Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat dari hitungan atau bulan-bulan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, menunjukkan apa? Menunjukkan sejak diciptakan langit dan bumi oleh Allah Ta'ala, bulan yang ada adalah bulan yang ada di kalender Hijriah itu. Muharram, Safar, dan seterusnya. Walaupun hari ini bulan-bulan yang ada di kalender Hijriah itu tidak digunakan. Kita lebih familiar dengan Januari, Februari, dan seterusnya. Maka seharusnya jemaah yang rahmati Allah, kita kaum muslimin itu harus lebih familiar, harus lebih menghidupkan, mengagungkan bulan-bulan yang memang telah ya ditentukan oleh Allah Ta'ala dari ya sejak penciptaan langit dan bumi ini. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ya, ketika kita melihat 4 bulan yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai bulan haram itu, dan juga Allah Ta'ala menyebutkan langsung 4 bulan haram itu, maka diantaranya ada bulan Dzulhijjah yang kita sebutkan tadi. Ya, ketika kita lihat pendapat para ulama, misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, ya, beliau menyimpulkan memang benar ada keistimewaan waktu, ada keistimewaan tempat. Ya, tempat yang istimewa seperti apa? Ya, seperti misalnya tanah haram. Ada Masjidil Haram, ada Masjidil Nabawi, ada Masjidil Aqsa. Itu adalah tempat-tempat yang mulia. Yang dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain, maka ketika orang beribadah di tempat itu akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan ganjaran yang lebih dari tempat lainnya. Misalnya kita sama-sama mengetahui orang yang sholat di Masjidil Haram 1 kali saja sholat di sana itu sama seperti atau lebih baik disebutkan oleh Rasulullah, ya, daripada sholat 100.000 kali di masjid yang kita ada pada hari ini. Ya, artinya apa? Artinya keistimewaan tempat. Nah, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyebutkan selain tempat juga ada waktu atau zaman yang diistimewakan. Maka di antara 12 bulan tadi ada 4 yang disebut dengan bulan haram, yaitu bulan istimewa, bulan mulia. Maka orang-orang yang melakukan ibadah di bulan mulia itu, dia akan mendapatkan ganjaran yang lebih dari bulan-bulan yang lain.
Dan kemudian kalau kita lihat di dalam dalil-dalil yang ada jamaah yang dirahmati Allah, dari 4 bulan itu atau dari hari-hari di 4 bulan haram itu ada hari-hari yang lebih istimewa lagi. Jadi 4 bulan itu istimewa, ada hari yang lebih istimewa lagi. Dan itu adalah hari-hari yang kita saat ini berada di dalamnya. Masya Allah. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, afdhal ayyamid dunya, sebaik-baik hari di dunia itu yaumul ashr, itu adalah hari yang 10, kata Rasulullah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Apa hari 10 itu? Yaitu 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Jadi dia berada di dalam bulan haram, dan kemudian apa? Secara khusus disebutkan istimewa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 1 bulan Zulhijjah itu semua istimewa, tapi ada kemudian yang lebih istimewa, yaitu 10 hari di awal bulannya. Masya Allah. Bahkan nanti para ulama sampai membandingkan, Pak. Membandingkan yang mana yang lebih istimewa, yang lebih afdol. Apakah 10 hari di akhir bulan Ramadan atau 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Maka ada sebagian ulama kemudian yang menyimpulkan, kalau malamnya, maka yang terbaik itu adalah 10 malam di akhir bulan Ramadan. Kalau harinya, karena ada siang dan ada malam. Kalau harinya, yang terbaik itu adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Artinya Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah, Jumatan kali ini adalah Jumatan yang sangat baik di sisi Allah. Jumatan di hari yang paling baik. Subhanallah. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang telah Allah berikan kita kesempatan di bulan ini, di hari ini, dan beberapa hari yang akan datang. Kalau kita lihat biasanya Ramadan, orang-orang muslim begitu antusias menyambutnya. Ya, memang kita tidak melihat hari ini ada spanduk-spanduk yang dibuat, misalnya marhaban Ashrah awal Zulhijjah, ya, selamat datang 10 hari di awal Zulhijjah. Hari ini kita tidak lihat. Kenapa? Ini bisa jadi karena ketidakketahuan atau cukup pengetahuan tentang keutamaan 10 awal di bulan Zulhijjah itu. Maka hari ini, ya, khususnya jamaah masjid yang hadir pada hari ini, mulai kemudian menghidupkan. Seperti kita menyambut Ramadan, maka seharusnya seperti itulah kita menyambut 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini. Sehingga apa? Kita ramai-ramai beribadah. Apalagi sampai disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, ma min ayyam al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashr. Jadi kata Rasulullah, tidaklah hari-hari yang amal soleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah dari hari yang 10. Jadi intinya apa? Disebutkan oleh Rasulullah, orang yang beramal di 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Artinya apa? Kalau kita melakukan amalan, semua amalan memang di situ disebutkan amalan soleh. Ya, bisa baca Quran, bisa sedekah, bisa melakukan ibadah haji, bisa melakukan banyak solat sunnah, solat wajib, solat sunnah, bisa kemudian kita berpuasa dan lain sebagainya. Dari amal-amal soleh ketika kita lakukan di 10 awal bulan Zulhijjah ini, Masya Allah, itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sampai-sampai sahabat nanya, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah, tidakkah juga jihad di jalan Allah? Karena menurut para sahabat itu jihad itu kan yang paling tinggi. Apalagi ada sabda Nabi, ya, al-jihad itu adalah ya yang paling tinggi di dalam Islam. Wazirmatu sanamihi, kata Rasulullah, puncaknya amal seseorang di dalam Islam itu, kata Rasulullah, adalah jihad. Maka ketika disebutkan oleh Rasulullah 10 hari di awal bulan Zulhijjah tadi adalah amal-amal yang paling dicintai oleh Allah, maka para sahabat nanya, tidak juga jihad ya Rasulullah?
Maka di saat itu Rasulullah mengatakan tidak juga jihad di jalan Allah. Artinya apa? Amalan kita di 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini bisa mengalahkan orang yang berjihad di jalan Allah. Walaupun di akhir hadisnya kata Rasulullah ada ketentuannya. Illa rajulun kharaja bimalihi ya wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika syai'a. Kecuali seseorang yang berangkat berjihad dengan jiwanya, dengan hartanya, dan dia tidak kembali sedikit pun. Artinya apa? Jiwanya meninggal, syahid, dan hartanya habis di jalan Allah. Nah, ini yang tidak bisa ditandingi. Tapi kalau orang berangkat berjihad, berperang di jalan Allah, kemudian dia kembali lagi, artinya dia tidak syahid di jalan Allah, maka bisa dikalahkan oleh amalan yang dilakukan oleh hamba Allah di 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, khatib mengingatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian, mumpung ini masih awal, masih ada beberapa hari lagi ke depan kita di awal bulan Zulhijjah, di 10 awal bulan Zulhijjah, pastikan kita memperbanyak amal-amal soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang insyaallah selalu dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah. Sebagai kesimpulan, khatib mengajak jamaah sekalian untuk menghidupkan salah satu syiar Allah ini. Karena 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini adalah salah satu syiar Allah. Maka Allah mengatakan di dalam surat Al-Hajj, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang membesarkan, mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itulah wujud takwa hati seseorang. Maka jemaah yang dirahmati Allah, mari kita ramaikan, kita hidupkan sehingga terasa seperti kita beribadah di bulan Ramadan. Kalau itu terjadi, sukses khutbah Jumat pada hari ini. Tapi kalau kita lihat besok, masih seperti kemarin. Tidak banyak yang kemudian mengambil Al-Qur'annya untuk dibaca. Tidak banyak kotak amal yang terisi misalnya. Karena biasanya kalau kita lihat di bulan Ramadan, kotak amal penuh. Banyak isinya dibandingkan bulan yang lain. Kenapa? Karena mereka tahu bersedekah di bulan Ramadan pahalanya besar. Coba kita lihat insya Allah besok atau Jumat depan. Maka kotak amal seperti kotak amal di bulan Ramadan. Sukses khutbah Jumat pada hari ini. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Yang punya kelebihan, berkurbanlah nanti. Niat mulai hari ini. Dan barang siapa yang sudah berniat untuk kemudian mengikuti sunnah-sunnah Nabi, seperti tidak lagi memotong rambutnya, untuk tidak lagi memotong kukunya, maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau ini kita lakukan di 10 awal bulan Zulhijjah, kita akan mendapatkan keistimewaan, derajat yang tinggi di hadapan Allah, bahkan lebih tinggi dari orang yang berjihad yang tidak mendapatkan syahidnya tadi. Tapi kalau orang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, dia kemudian syahid di jalan Allah, ini yang tidak bisa kita kalahkan dengan amal-amal di 10 hari di awal bulan Zulhijjah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات